Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Forum Generasi Muda. Pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa sih Forum Generasi Muda itu? Jadi, channel Forum Generasi Muda ini dibuat untuk membuka wawasan teman-teman anak-anak muda mengenai HAM dan tentunya melalui berbagai perspektif. Tapi di channel ini nih, kita akan fokus pada permasalahan HAM di tahun 1965. Nah, ngomong-ngomong tentang kejadian di tahun 1965, pasti teman-teman ingat nih waktu di sekolah dulu kita sempat belajar tentang gerakan 30 September atau juga dikenal sebagai G30 SPKI. Nah, tragedi ini juga memakan banyak sekali korban, di mana mereka itu dituduh sebagai anggota PKI. Dan karena pengkhianatan ini itu termasuk pengkhianatan politik, sehingga mereka disebut sebagai tahanan politik, yang kemudian mereka ditahan di berbagai titik di Indonesia ya, ada di Nusa Kambangan, di Pulau Buru, dan juga ada di camp-camp kota ya. Iya, betul banget. Dan ngomong-ngomong kita juga punya nih beberapa foto-foto yang sebetulnya kita dapatkan langsung dari para korban nih yang saat ini diwadahi dan diadvokasi di dalam satu organisasi yang namanya adalah Sekber 65. Nah, coba nih kita mau lihat satu foto pertama. Nah, yang pertama ini ada foto pemandangan ya, Fir. Iya, pemandangan. Jadi foto ini merupakan salah satu tempat penahanan khusus wanita, tepatnya di Pelantungan, itu di Kendal. Tapi sekarang lokasi ini tuh ternyata udah nggak ada, Fir. Sehingga foto ini merupakan salah satu bukti bahwa pernah ada barak-barak yang digunakan untuk tempat penahanan korban 65 atau tahanan politik 65 gitu. Nah, ini foto selanjutnya. Kalau ini ada di lokasi yang berbeda ya. Ini ada di Nusa Kambangan. Tapi ini kayaknya para tahanan lagi ngumpul-ngumpul nih. Kira-kira lagi ngapain sih, Lis? Jadi di setiap tempat penahanan itu, para tahanan politik tuh punya banyak agenda. Salah satunya agenda yang rutin dilakukan itu adalah apel tiap pagi sama sore. Nah, kemudian mereka juga dibagi dalam kelompok-kelompok kerja, kayak gitu. Oke, dan selain kegiatan-kegiatan yang tadi ini, ternyata para tahanan di Nusa Kambangan itu juga melakukan kegiatan olahraga ya. Dan salah satunya di sini dalam foto ini ada kegiatan lomba voli. Nah, untuk foto selanjutnya ini ada di beda lokasi lagi ya. Kalau ini ada di Pulau Buru. Tapi ternyata sama seperti para tahanan yang ada di Nusa Kambangan, para tahanan politik di Pulau Buru ini juga dibagi dalam kelompok-kelompok kerja seperti ini. Nah, ini masih ada satu foto terakhir. Ini foto waktu para tahanan politik wanita di Pelantungan itu dibebaskan tahun 78-79. Jadi itu bersamaan dengan pembebasan di tempat-tempat penahanan yang lain kayak di Nusa Kambangan, di Pulau Buru. Itu semuanya dibebaskan di waktu yang sama tahun itu, Fir. Nah, sayangnya setelah mereka ini bebas, para korban ini mengalami berbagai diskriminasi dan juga stigma dari masyarakat dengan status mereka sebagai mantan tahanan politik. Dan ini sebetulnya termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM ya, Lis. Karena sebagai tahanan politik ini ternyata hak-hak mereka sebagai warga negara itu banyak yang dirampas dan tidak bisa mereka terima kembali seperti itu. Bener banget, beberapa bentuk pelanggaran HAM yang mereka dapatkan ini atau diskriminasi yang mereka dapatkan ini kayak misalkan mereka mendapat kode di KTP mereka. Jadi di KTP mereka itu ada kode ET ya, di dalamnya. Nah, itu membuat mereka menjadi kesulitan dalam mencari pekerjaan, kemudian untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian juga hak-hak politik mereka jadi hilang ya. Mereka tidak bisa menggunakan hak-hak politik itu lagi. Dan ini juga sampai ke keturunan anak cucu para korban ini ya. Nah, di channel FGN ini nanti kita akan melihat banyak perspektif-perspektif dari berbagai narasumber yang akan membahas tentang permasalahan 65. Kita juga bakal ngobrol dan juga berbincang dengan mereka yang punya keterkaitan dengan tragedi 65 maupun mereka yang punya simpati atau empati lebih kepada korban-korban 65. Iya, kayak misal kita nih Lis ya, kita nggak punya keterkaitan apapun dengan para korban secara langsung, kita bukan saudara, bukan keturunan, tapi kita punya rasa simpati dan empati terhadap para korban, dan kita kebetulan juga tertarik dengan isu HAM, dan kita ketemunya dengan masalah 65 ini. Benar banget. Nah, untuk narasumbernya nanti bisa jadi siapa aja ya, Fir.
kayak misal korban 65 itu sendiri, atau mungkin keluarga korban, akademisi-akademisi, atau seniman-seniman yang punya karya-karya tentang tragedi 65 juga kita bisa undang. Dan juga yang pasti organisasi-organisasi yang punya fokus pada isu-isu HAM. Dan harapannya channel Forum Generasi Muda ini dapat membuka wawasan baru bagi anak-anak muda tentang HAM dan khususnya di permasalahan pada tahun 65. Dan tentunya ini nanti akan melalui berbagai perspektif. Ya, benar. Sekian dari aku Halis. Dan aku Vira. Sampai jumpa di video selanjutnya.